Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Malia Lisyana. Umur aku 20 plus dan saat ini aku berdomisili di Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini aku akan sedikit mempresentasikan tentang tugas akhir aku sebagai setelah mengikuti bootcamp QA Engineer Batch 3 dengan judul final project aku implementasi automation testing dengan menggunakan intercept dan POM pada Cypress. Sebelumnya maaf kalau kata-kata yang aku keluarin sedikit belepotan karena aku juga masih belajar. Oke. Di sini aku udah ada tampilan web open source Orange HRM di sini. Jadi aku akan buat automation testing dari halaman ini. Jadi ada 3 fitur yang harus aku testing, yaitu yang pertama ada fitur login ini, dan fitur forgot password, dan yang terakhir ada directory. Jadi directory nanti ada setelah aku berhasil login ke halaman dashboard ya. Nah, yang pertama untuk fitur login sendiri, di sini intinya aku sebenarnya ada 2 test case. Yang pertama adalah pengguna berhasil login dan pengguna tidak berhasil login. Dan untuk pengguna login sendiri kita bisa ambil contohnya aja. Ketika bisa memasukkan username dan password dengan benar, kita akan bisa masuk ke halaman dashboard. Nah, sekarang kita cek untuk bagian scriptnya. Jadi di sini aku menggunakan Visual Studio Code dan aku udah bikin project namanya Sambercode Final Project. Di sini ada directory, berbagai macam tipe login dan reset password. Nah, kebetulan untuk login sendiri aku ada banyak tipe, makanya aku bagi untuk satu skenario satu file aja biar running nanti nggak lama. Jadi di sini kita akan bahas beberapa skenario aja, tapi yang jelas itu adalah masing-masing dari fitur yang aku jelasin ya. Jadi di sini yang pertama ada login valid. Login valid ini ketika yang seperti tadi aku bilang, yang demonya tadi, ketika kita bisa input username dan password, kita akan menuju ke halaman login. Setelah kita berhasil login. Nah, di sini aku udah pakai intercept sama POM. Contoh POM sendirinya seperti ini. Aku udah bikin file dengan kelas login pack. Di sini ada banyak variabel untuk logikanya, istilahnya scriptnya. Dan di sini untuk QI-nya. Jadi untuk kelas-kelasnya tadi udah kita jadi satu di dalam file input data. Jadi nanti kita di sini tinggal panggil aja fungsi yang ada di file input data, variabel-variabelnya, kelas dan variabelnya. Yang pertama ada ini, aku jelasin. Yang pertama kita akan mengunjungi URL seperti berikut yang tadi aku udah bilang, Orange HRM di open source-nya, web open source Orange HRM. Kemudian login pack text login, jadi kita memanggil variabel text login, dimana setelah itu kita akan ada tampilan UI login, dan di sini dijelasin jika di halaman tersebut harus ada kata login. Setelah itu yang kedua, kita menginputkan username dan password. Nah, kita input bisa dengan 3 ini, admin dan admin 1, 2, 3, sesuai sama yang ada di halaman ya untuk username sama passwordnya. Kemudian di sini aku ada intercept ini yang aku ambil 2. Yang pertama ada status code sama body response body. Nah, ini bisa diambil dari elemen. Untuk linknya kita langsung aja untuk get link. Ini kan URL link ya, dan ini kita bisa namain apa aja untuk nge-get
untuk mendapatkan URL. Gimana untuk jelasin yang istilahnya kita namain action summary untuk get URL menu action summary. Misalnya setelah kita berhasil login di sini, tadi kan aku udah login ya, berhasil login, kita inspect elemen. Nah, kita keluar dulu, inspect elemen dulu. Setelah itu nanti di halaman network di sini ada macam-macam menu seperti time, network, shortcut, action summary. Nah, kebetulan yang aku bikin contoh itu di menu action summary. Jadi di sini ada keterangan untuk status code-nya itu 200k. Oke, makanya kenapa aku bikin di sini untuk status code-nya itu 200, karena bisa kita lihat di inspect elemen untuk berhasil halaman dashboard ke menu action summary itu status code-nya 200. Untuk response body-nya sendiri bisa ambil dari data di response. Di sini di response sendiri ada data yang isinya array, ada meta, ada reels. Jadi aku bikin intercept untuk body yang ada di dalam action summary. Di situ menunjukkan bahwa di response di bodinya itu ada data, ada meta, dan reels. Dan jika nanti di running hasilnya hijau atau oke atau pas tandanya, berarti sudah benar. Ini untuk menu lain aku cuma sekedar ambil status code-nya seperti push, shortcut, fit, sub, and location. Jadi ini kita panggil aliasnya ya, aliasnya tadi kita udah bikin di ini. Dan untuk si Y intercept-nya sendiri harus di atas button login, jadi button sebelum kita ke halaman yang ingin kita itu cek untuk responsnya. Dan untuk si Y-nya kita taruh di bawah setelah kita klik button login sebelum ke halaman action summary-nya, seperti ini. Dan kemudian setelah kita klik login, kita akan menuju ke halaman dashboard ini. Jadi ini menunjukkan bahwa setelah di halaman dashboard, di situ ada tampilan dengan teks dashboard. Oke. Untuk kelas login tag-nya sendiri di sini ada 3 login dan 4 login features. Ini ada text login, input username, input password, dan lainnya. Kemudian ada forgot password feature seperti berikut. Teks untuk teksnya, untuk buttonnya kita cancel. Dan kemudian ada directory feature, ada menu sidebar, teksnya, untuk non-employee-nya, the drop down-nya, dan lain-lain. Dan terakhir ada logout. Disini aku udah bikin inisiasinya untuk kelas variabelnya di sini. Dengan begitu kita di file lainnya, file feature-featurenya kita tinggal panggil aja menggunakan login tag dot variable. Ini untuk loginnya kita coba running. Untuk webnya sendiri kita menggunakan Google Chrome. Semoga bisa, karena untuk open source ini agak-agak gitu ya, login valid. Login valid. Kenapa ini? Ini udah. Oke, udah jalan. Nah, dia input username, password, kemudian dia. Nah, ini untuk ini interceptnya kita berhasil, script yang kita masukkan ternyata sudah benar di dalam URL yang telah dimasukin tadi. Terdapat data seperti berikut: data meta, data
dan reals, dan di dalam data tadi ada array data lagi. Untuk statusnya seperti ini, misalkan untuk intercept menu push, location, submit, shortcut, feed, subunit, location, dia semua sudah benar. Expectednya status code-nya itu 200. Nah, ini untuk login validnya, kemudian kita ambil contoh data invalidnya seperti invalid username dan ya invalid password. Kita coba untuk invalid passwordnya. Ketika kita memasukkan username benar dan passwordnya salah, kita akan mendapat error invalid credentials. Untuk login invalid use password, ternyata aku salah password. Oke. Nah, invalid password seperti halnya login tadi, kita hanya mengubah bagian passwordnya saja. Passwordnya harus disalahkan, jadi nanti ketika kita klik button login, dia akan muncul error invalid credentials. Nah, ini untuk interceptnya, karena statusnya itu bukan 200, 304, maka aku bikin equalnya 304. Untuk PO-nya sama seperti tadi, kita tinggal panggil kelas dan variabelnya. Oke. Setelah itu kita langsung aja ke oke, sekali lagi aku contohin untuk data ketika kita nggak memasukkan username atau password, kita bisa pakai ini. Dia untuk input username-nya kita atur clear. Ini dibuat agar kita sewaktu running tidak memasukkan password ataupun username. Kita pakai ini clear. Setelah kita klik, dia akan mendapatkan error required. Oke, kita coba jalankan. Dia akan muncul error required di bawah kotak input username dan password, karena untuk login kita butuh username sama password. Yang berikut, kemudian untuk feature yang kedua ada forgot password. Di sini kita login terlebih dahulu. Oke, setelah itu nah, di sini ada dua. Sebenarnya untuk forgot password sendiri aku ada bikin 4 skenario. Yang pertama ada dimana ketika kita mengklik forgot use password, kita akan menuju ke halaman ini. Kemudian ketika kita cancel, dia akan kembali ke halaman login. Dan ketika kita tidak memasukkan username tapi kita pencet reset password, dia akan muncul error required. Kemudian setelah kita memasukkan username, dia akan sukses menuju ke halaman reset password kayak gini. Nah, langsung aja kita ke scriptnya untuk reset password. Nah, ini untuk menuju ke halaman reset password, sama aja dengan waktu kita login. Bedanya kita nggak perlu memasukkan username atau password, kita langsung aja klik text forgot password, kemudian nanti akan tampil ke halaman reset password tadi. Ini aku untuk interceptnya sama seperti tadi, hanya untuk status code-nya yang bermacam-macam status code, ada 200, 304. Untuk di respon body-nya, di sini menunjukkan bahwa di halaman body atau di header-nya, di response body-nya, isinya itu adalah string. Jadi langsung kita coba running saja untuk menuju ke halaman forgot password-nya. Setelah halaman login, dia akan klik text forgot your password. Nah, ini sukses menuju ke halaman reset password. Kemudian untuk reset password cancel, jadi setelah kita halaman reset password, kita akan klik button cancel. Untuk scriptnya seperti ini.
Seperti biasa kita pakai POM dengan kelas login pack, variabelnya forgot password. Untuk interceptnya seperti biasa hanya untuk status code seperti tadi, maaf. Dan di sini ini untuk button untuk running button cancel sendiri bisa untuk input username dan bisa tidak. Jadi langsung jika kita tidak memasukkan untuk username, kita pun bisa running langsung ke button cancel dan dia akan ke halaman login. Nah, ini untuk cancel. Setelah itu kita untuk resetnya. Nah, di sini kita akan memencet tombol reset password dan akan sukses ke halaman reset password link successfully. Jadi di sini kita akan, setelah memasukkan username admin, setelah button resetnya diklik, dia akan tampil ke halaman dengan terdapat kalimat reset password link successfully. Yang terakhir ada skenario ketika kita tidak mengisi username atau button reset, dia akan muncul error content or error required. Seperti halnya ketika login tadi tidak memasukkan username dan password, dia akan muncul notice required. Kita coba running. Nah, benar, ini akan muncul error required. Nah, berikut untuk fitur login dan fitur forgot password. Kemudian kita akan menuju ke fitur directory. Nah, directory di sini sebenarnya ada dua. Yang pertama ada ketika berhasil search untuk nama pegawainya, profil pegawainya. Kemudian yang kedua, ketika setelah search dan tampil profil pegawainya, kita klik button reset. Cuma karena terlalu panjang, aku bikin di opsional untuk resetnya di sini. Jadi kalau kita mau pakai, langsung kita hapus aja komennya. Kalau nggak pakai, kita komen aja. Sini udah seperti biasa, masuk ke halaman login, kita input username, password, habis kita login, klik button loginnya ke halaman dashboard. Setelah itu untuk ke halaman directory, untuk ke menu directory kita ke sidebar, kita klik menu dengan nama directory berikut. Setelah itu kita setelah itu kita searching pegawai dengan memasukkan nama, job title, dan locationnya. Untuk scriptnya seperti ini. Seperti biasa kita menggunakan kelas login pack dengan dot variabel yang sudah kita bikin untuk elemennya. Langsung saja kita coba dulu login ke CRM nya. Karena ini open source, jadi mungkin data yang ada di web ini berubah-ubah. Untuk mengakalinya kita buat dulu nama pegawainya. Karena aku sebelumnya udah bikin tapi terhapus begitu saja, jadi kita harus setting secara manual dulu. Kalau udah, kita coba cek di directory, seharusnya udah ada pegawai yang udah kita masukin. Oke, udah. Nah, kita harus bisa bikin automation-nya dengan memasukkan nama, job title, dan location. Setelah itu nanti akan tampil profil pegawai tersebut.
Nah, setelah berhasil, kita klik button reset, dia akan kembali ke semula. Jadi kita langsung coba untuk directory nih. Seperti berikut, dia berhasil mencari pegawai yang dengan nama Jonathan Hadi secara otomatis. Nah, setelah itu misalkan kita setelah mencari, kita reset kembali, kita bisa kita bisa hapus komennya. Kita run. Berikut dia setelah tampilan profil pegawai yang sudah dicari tadi, setelah itu klik reset, dia akan ke halaman kembali ke seperti semula. Karena aku cuma jelasin secara singkat, aku akan tunjukin script aku seperti ini untuk directory fullnya. Dan ini test case ketika passwordnya hanya menggunakan huruf dan angka saja. Yang kan ini ketika password salah, yang ini ketika username salah. Dan ini untuk memastikan jika password yang kita ketik di halaman itu invisible, tidak terlihat, atau bisa jadi bintang-bintang. Ini untuk password empty, ini untuk username empty. Ini untuk memastikan bahwa username yang kita input itu untuk huruf besar kecilnya tidak berpengaruh. Ini untuk logoutnya seperti biasa. Ketika sudah di halaman dashboard, nanti kita akan pilih drop down button menu user. Setelah itu kita klik logout seperti ini scriptnya. Ini untuk memanggil variabel kelas menu user tadi. Setelah itu jika ada kata logout, menu logout, kita akan klik menu tersebut. Setelah itu akan keluar menuju ke halaman login. Ini untuk reset password. Setelah itu cancel reset password. Setelah itu reset password ketika username kosong. Dan ini ketika menuju ke halaman reset password. Oke. Sekarang kita coba dulu untuk running logoutnya. Mungkin ini saja yang perlu aku presentasikan, aku jelaskan. Mungkin gak banyak karena aku sendiri juga masih belajar, dan hanya beberapa yang udah beberapa fitur, enggak semuanya karena hampir mirip-mirip, jadi aku jelasin yang penting-penting aja, bukan yang penting-penting aja, intinya aja. Ini berhasil ke halaman awal, halaman login untuk logoutnya. Sekian dari aku, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan. Aku juga masih belajar, dan mohon maaf apabila ada mengulang lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Intinya aku minta maaf kalau aku masih terbata-bata, masih salah dalam menjelaskan. Aku juga masih dalam belajar. Kesimpulannya dari yang aku lihat,
untuk untuk fitur untuk POM sendiri itu jujur mempermudah untuk melakukan pengujian, karena itu terpisah dari script front endnya. Jadi kita hanya membuat kelas khusus untuk ini fitur-fiturnya, elemen-elemennya ini kita bikin sendiri, kemudian tinggal dipanggil sesuai dengan skenario yang akan kita kerjakan. Itu cukup mempermudah sih daripada kita harus menulis UI get, habis itu kita masukin kelasnya bla bla bla, terlalu panjang. Dan untuk intercept sendiri itu dari yang aku tahu itu untuk memastikan saja ketika data yang ada di halaman tersebut benar tidak ada data tersebut. Untuk status code-nya, untuk menguji status code-nya benar atau tidak, itu di angka segitu, misalkan 200 atau 304 atau berikut. Cukup mudah dipahami tapi susah untuk dijelaskan. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat file project ini. Saya belajar banyak dari Sunbercode, ya belajar banyak hal sih, karena banyak yang saya belum tahu tentang QA automation juga. Sekian dari saya, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.